Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial untuk membuat list view di Android. Jadi kita akan menampilkan daftar politeknik negeri di Indonesia. Ini kita menampilkan 6 politeknik saja di Indonesia. Kemudian kalau kita klik listnya, dia akan menampilkan touch seperti ini. Jadi ketika diklik muncul touch, kamu memilih nama politekniknya seperti itu. Oke, langsung saja kita buat list view ini. Pertama-tama buka Android Studio kalian masing-masing. Oke, pertama kita harus membuat sebuah project baru di Android Studio. Kemudian kita pilih empty activity, lalu kita isikan nama projectnya. Di sini saya akan memberikan nama projectnya adalah aplikasi list politeknik. Kemudian untuk package-nya menyesuaikan sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Lokasinya juga terserah kalian. Untuk bahasanya di sini saya menggunakan bahasa Kotlin, dan untuk minimum SDK yang akan saya pakai adalah API 21, jadi Android Lollipop. Kemudian klik finish kalau semua sudah terisi. Kita tunggu sampai Android Studio terbuka dengan sempurna. Oke ya, ini sudah muncul Android Studio-nya. Kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai. Ya, terus di sini kita akan membuat layoutnya terlebih dahulu. Buka res layout, kemudian activity main kita buka activity main.xml ya. Kemudian di sini kita tambahkan layoutnya kita ganti dari constraint layout ke linear layout seperti ini. Kemudian text view-nya kita hapus, lalu kita isikan dengan list view. Jangan lupa untuk linear layout-nya kita tambahkan orientation vertikal. Ya, di sini kita buat sebuah list view, kemudian kita tambahkan ID. Pokoknya ikuti saja yang ada di video ini. Saya akan menjelaskannya secara pelan-pelan saja. Untuk tampilan dari list view-nya sudah bisa dilihat di tampilan layout editor ya. Seperti itu. Kemudian kita buat lagi sebuah layout resource file. Di sini kita akan mendesain list view yang akan kita buat, beri nama list politeknik. Jadi namanya kecil semua. Kemudian untuk parent layout-nya diganti linear layout. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk mendesain item yang ada di list view-nya. Di sini sudah ada linear layout, kemudian juga sudah ada orientation adalah vertikal. Selanjutnya kita tambahkan padding, tambahkan paddingnya 16 dp, lalu kemudian kita ubah orientationnya menjadi horizontal. Oke, seperti ini. Lalu kita tambahkan di dalam parent layoutnya, di linear view-nya, di linear layoutnya kita tambahkan image view. Beri ukuran width-nya 75, height-nya 75 dp. Jadi bentuknya nanti persegi. Tambahkan ID, jangan lupa ID-nya adalah foto. Ya sudah, tampilannya nanti akan muncul di layout editor. Untuk source-nya kita belum punya ya, maka dari itu kita tambahkan IC launcher aja. Jadi kita belum menambahkan gambar di drawable. Oke, lanjut kita buat sebuah linear layout. Dalam linear layout nanti kita akan buat sebuah text view. Kita akan tambahkan sebuah text view. Linear layout, match background buat frontend, kemudian orientationnya vertikal. Lalu di dalamnya kita tambahkan sebuah text view. Width-nya wrap content semua. Ya, kita tambahkan untuk melengkapi list atau daftar politeknik negeri yang akan kita buat. Oke ya, kita pertama akan buat nama ya, nama dari politeknya seperti ini. ID jangan lupa untuk ditambahkan.
kemudian kita desain namanya, kita buat dia tebal, kita buat ukurannya 20 sp, kemudian kita buat warnanya menjadi hitam seperti pada video. Selanjutnya kita buat text view yang kedua, tinggal kopas saja. Tetapi untuk text view yang kedua ini kita ganti ID-nya menjadi TV deskripsi. Kemudian teksnya juga kita ganti menjadi deskripsi. Untuk size-nya kita ganti menjadi 18 untuk untuk warnanya tidak perlu hitam, kemudian untuk text scale-nya tidak perlu bold, jadi deskripsinya pastinya tidak terlalu kita boldkan ya, seperti ini. Lalu kalau sudah, kita buat sebuah kelas Kotlin, kita beri nama polytext, kemudian kita isikan kelas datanya, ada dua data, yaitu ada nama, kemudian nama ini tipe datanya string, lalu ada lagi satu data yaitu deskripsi, tipe datanya juga string. Lalu karena kita tadi menambahkan foto, maka kita tambahkan sebuah variabel yaitu foto, tipe datanya integer, jadi yang akan menandai foto ini, itu deskripsinya ini, namanya ini, itu ada di variabel foto yang ada di kelas polytext. Kita buat lagi sebuah kelas Kotlin baru, kita beri nama, namanya adalah polytext adapter. Kelas polytext adapter ini digunakan sebagai jembatan antara adapter view contohnya list view dengan data. Jadi untuk menjembatani antara tampilan dengan data, adapter inilah yang menyediakan akses ke item data dan juga bertanggung jawab untuk membuat sebuah view pada setiap item dalam kumpulan file. Jadi ketika kita membuat sebuah list view, membuat sebuah recycle view, kita butuh sebuah adapter yang digunakan untuk menjembatani antara adapter view dengan data. Kan tadi kita sudah membuat datanya ya, kita buat datanya di polytext.kt. Isinya ada 3, yaitu nama, deskripsi, dan foto. Lalu di dalam kelas polytext adapter isikan parameter seperti yang ada di video, ada mContext untuk konteks, kemudian resource tipenya integer, lalu item isinya adalah list polytext. Kemudian tambahkan juga array adapter seperti pada video ya, seperti ini. Ini saya menuliskannya pelan-pelan sekali, tidak saya cepatkan videonya supaya kalian bisa mengikuti baris demi baris dari video ini. Semoga tulisan yang ada di video ini dapat terbaca ya. Selanjutnya kita buat sebuah function. Namanya adalah getView. Nanti secara otomatis Android Studio akan menampilkan autocomplete-nya seperti ini. Jadi sudah ada parameter yang ada di dalam function getView. Parameternya ada position, ada convert view, ada parent. Selanjutnya kita buat sebuah objek dari sebuah kelas yang bernama layoutInflator. LayoutInflator adalah sebuah kelas yang bisa kita gunakan untuk membuat objek view dari layout yang kita buat di XML. Jadi layoutInflator digunakan jika kita ingin membuat sebuah sub activity. Jika digambarkan, fungsinya hampir sama seperti fragment, yaitu bagian kecil dari activity. Jika kita membuat list view,
membuat resicle view, kita membutuhkan sebuah kelas namanya layout inflator. Kita buat objek dari kelas layout inflator, kemudian kita panggil di dalam sebuah variabel namanya view. Oke, kemudian kita lakukan inisialisasi image view, tipe datanya adalah image view. Kemudian find view id, kita panggil id-nya, jangan sampai salah untuk menuliskan id-nya. Kita juga akan membuat inisialisasi nama poll tag. Ya, ini tipenya adalah text view. Kemudian kita panggil find view id-nya. Lalu yang terakhir kita panggil deskripsi. Selanjutnya kita akan menampilkan item-item yang ada di list view. Jadi sebelumnya kita sudah membuat sebuah variabel dengan masing-masing tipe, ada image view, ada text view. Selanjutnya kita buat sebuah variabel namanya mitem. Dia akan merujuk kepada kelas poll tag, isi variabel data yang ada di kelas poll tag. Kemudian dia akan menyesuaikan posisinya. Di sini kita buat sebuah inisialisasi image view set image drawable. Kita menggunakan konteks, resource-nya adalah foto, kemudian nama poll tag itu tipenya adalah text. Kita panggil namanya, kemudian deskripsi, kita panggil juga deskripsinya yang ada di kelas data poll tag.kt. Ya, seperti ini. Lalu yang terakhir adalah return type-nya kita ubah menjadi view. Seperti ini, kita ubah menjadi view. Ya, seperti ini. Lalu langkah terakhir adalah kita tambahkan kode di main activity.kt. Dalam main activity ini kita tambahkan sebuah variabel namanya list view. Dia akan merujuk kepada id list view. Lalu nanti kita akan buat sebuah list yang dia merupakan mutable list of poll tag. Ya, seperti pada video. Jangan lupa untuk menuliskan id-nya yang benar ya. Harus merujuk sesuai dengan yang ada di file XML-nya. Ya, kemudian tambahkan list mutable, kemudian poll tag seperti ini. Lalu yang terakhir adalah kita tambahkan datanya. Datanya adalah berupa sebuah list. Tiap satu list akan berisi nama, deskripsi, dan foto. Di sini kita isikan dulu namanya adalah nama politekniknya. Misalkan yang pertama adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian nanti kita isikan deskripsinya. Setelah saya project di internet, peringkat Politeknik terbaik di Indonesia, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ini menempati peringkat 1 se-Indonesia. Kemudian lokasinya nanti di Surabaya. Lalu kita tambahkan sebuah gambar logo-logo Politeknik. Di sini saya menambahkan gambar. Saya sudah menyiapkan untuk gambar dari masing-masing Politeknik. Saya sudah cari, sudah saya download. Untuk file gambarnya ada di
Sini, ya ini ada 6 politeknik negeri. Ya, ada 6. Ini saya copy. Kemudian saya akan pastekan di dalam folder drawable. Yang durable ya. Kemudian OK. Sudah masuk semua untuk logo-logo dari politekniknya. Selanjutnya tinggal kita panggil saja satu persatu untuk logo dari politekniknya. Kita copy paste saja. Kita pastekan ke dalam 6 pastean. Kemudian kita ubah datanya sesuai dengan logo. Misalkan di sini ada Politeknik Negeri Malang, ada Politeknik Negeri Bandung, ada Politeknik Negeri Semarang, kemudian ada Politeknik Negeri Jakarta, dan terakhir Politeknik Negeri Jember. Untuk nama gambarnya disesuaikan yang ada di drawable. Dan ini untuk peringkat-peringkatnya saya sudah survei, jadi untuk Politeknik Negeri Jakarta ini peringkat 7, sedangkan Politeknik Negeri Jember ini peringkat 24. Untuk peringkat 1 sampai 4 itu PENS, Polinema, Polban, dan Polines, ya seperti ini. Oke, terakhir kita buat sebuah list view, kita panggil adapternya seperti ini. This layout list Politeknik, list. Ya, kemudian kita lakukan pengkondisian menggunakan switch, tapi kalau di Kotlin switchnya itu pakai when, seperti ini, when i, ya kita sudah tambahkan parameter i. Jika 0 dia akan menampilkan touch, kamu memilih PENS. Kalau 1 memunculkan touch Polinema, 2 Polban, 3 Polines, 4 PNJ, dan 5 adalah Polij, Politeknik Negeri Jember. Jadi jika listnya diklik, nanti dia akan menampilkan touch seperti itu. Ya, kita copy paste saja, kemudian kita edit satu persatu, sesuaikan namanya ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang error, kita run menggunakan emulator. Di sini saya menggunakan perangkat HP saya sendiri, saya tampilkan menggunakan visor. Ya, seperti ini tampilannya. Tampilan list view-nya bisa diklik, muncul kamu memilih PENS, muncul kamu memilih Polban, bisa di scroll. Untuk list view tampilannya hanya bisa list, bentuknya daftar seperti ini. Jadi salah satu kekurangan list view. Tetapi dia bisa menggunakan set on click listener. Jadi set on click listener-nya sudah otomatis. Lalu untuk namanya kita ubah menjadi seperti ini, seperti daftar Politeknik Negeri di Indonesia. Ya, tambahkan, kita ganti judulnya, kemudian kita run lagi. Untuk tampilan akhirnya akan jadi seperti ini. Ya, seperti ini, sudah ganti judulnya. Bisa di scroll, bisa diklik, muncul touch. Ya, seperti itu. Oke, sekian untuk tutorial pembuatan list view Android kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.